Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya selalu sehat ya dan tetap semangat. Kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini dengan mata pelajaran IPA yaitu otot pada manusia. Nah, materi tersebut ada di buku tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Silahkan kalian boleh sambil membuka buku kalian di rumah dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Oke, mari anak-anak kita mulai ya. Nah, macam-macam otot pada manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Nah, bentuknya seperti itu. Perhatikan ya. Nah, otot polos itu merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Ya, dia bekerja tanpa kita perintah, tanpa dipengaruhi oleh otak kita. Nah, otot polos itu letaknya ada di usus, kemudian di saluran peredaran darah kita, kemudian di saluran kandung kemih itu termasuk otot polos. Nah, jenis otot yang kedua yaitu otot lurik. Nah, kenapa disebut otot lurik? Karena bentuknya ada gelap, terang seperti itu. Perhatikan bentuknya. Ini bentuk otot lurik. Nah, otot lurik itu bekerja di bawah kesadaran kita. Jadi, otot lurik itu akan bekerja, akan bergerak kalau kita perintah. Ya, perintahnya lewat apa? Lewat otak kita. Nah, otot yang ketiga yaitu otot jantung. Namanya otot jantung, maka letak otot jantung itu di mana? Iya, betul. Letak otot jantung itu adalah di jantung. Nah, otot jantung itu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Nah, jika otot jantung kita istirahat berarti artinya kita sudah apa? Ya, meninggal. Makanya otot jantung itu bekerja secara terus-menerus, terus tanpa istirahat. Nah, anak-anakku, mari kita lihat satu persatu ciri-ciri dari ketiga otot tadi. Nah, ciri-ciri otot yang pertama yaitu terletak pada organ dalam. Ciri-ciri otot polos yang pertama, letaknya ada di organ bagian dalam. Yang ciri yang kedua itu dipengaruhi oleh saraf otonom. Ya, yang ketiga memiliki satu inti sel yang hanya berada di tengah. Itu otot polos. Satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya lambat dan mudah sekali lelah. Itu otot polos. Yang terakhir terletak di bagian tadi sudah diberikan bilang letaknya otot polos itu ada di usus, peredaran darah, dan saluran kemih. Nah, itu ciri-ciri otot polos. Yang berikutnya, ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, otot lurik tadi bentuknya adalah silindris dengan garis gelap terang seperti itu. Makanya disebut sebagai lurik ya. Kalau kain lurik itu kan seperti itu. Nah, makanya disebut sebagai otot lurik. Ciri yang kedua, melekat pada rangka. Jika tadi otot polos itu letaknya di bagian organ dalam, kalau otot lurik itu melekatnya pada rangka. Ciri yang ketiga, bekerja secara sadar. Nah, ya, otot lurik itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, cepat, geraknya itu cepat dan mudah lelah. Ciri yang kelima, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Kalau otot polos hanya mempunyai satu inti sel, jika otot lurik mempunyai banyak sekali inti sel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin dan ciri yang ketujuh, inti selnya berada di tepi. Kalau otot polos tadi, inti selnya berada di mana? Iya, di tengah ya. Tapi kalau otot lurik, inti selnya berada di tepi dan mempunyai banyak inti sel. Mari kita lanjutkan contoh ciri otot jantung. Nah, otot jantung itu memiliki percabangan. Jadi memiliki 2 percabangan seperti itu ya. Terus kemudian letaknya pada jantung. Memiliki 1 sel di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia,
bekerja terus-menerus tanpa istirahat dan bentuknya silindris. Jadi otot jantung itu adalah perpaduan dua otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari otot jantung. Nah, kemudian apa sebenarnya fungsi dari otot pada manusia? Nah, yang pertama, fungsi otot pada manusia yaitu tadi menggerakkan jantung. Jadi, misalkan manusia nggak punya otot, berarti jantungnya tidak bisa bergerak. Jadi, yang bisa membuat jantung kita bergerak itu adalah otot pada manusia. Nah, fungsi yang kedua yaitu menjaga postur tubuh kita. Menjaga postur tubuh kita. Jadi ketika kita berdiri, itu bagaimana cara kita duduk, itu adalah yang mengatur adalah otot kita. Kemudian fungsi yang ketiga menjaga suhu tubuh. Ingat, ketika suhu udara kita dingin, ya, otot kita akan berusaha memberikan panas ya, seperti tegang, seperti itu ya otot kita. Nah, itu juga fungsi dari otot, menjaga suhu tubuh. Yang berikutnya, mengalirkan darah. Nah, otot kita itu juga fungsinya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Baik itu darah kita yang mengandung oksigen, sari-sari makanan, itu dialirkan oleh otot. Fungsi yang berikutnya yaitu mendukung tubuh. Nah, yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Itu beberapa fungsi pada otot manusia. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh japri, WhatsApp ke Bu Intan ya. Jangan malu-malu. Jika ada kesulitan, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.